Aduh, tapi apa yang sudah kulakukan? Diam! Dengarkan aku dulu. Diam! Aku benar-benar... Aku tidak melakukan kesalahan, Abi. Pragya, Beraninya kau memukul begitu rendah. Kau pikir siapa kau? Hei, ikut aku. Sudah hentikan. Kenapa kau menamparnya? Jangan tanya aku. Kau tanya saja padanya. Dia sudah melakukannya. Punit. aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Berani bicara Jangan begitu. seperti itu. Kau beritahukan apa yang sudah dia Diam kau. lakukan. Ketika aku mengganti bajuku, dia mengintipku lewat lubang kunci. Aku sendiri yang menangkap basah. Aku melihat sendiri, tapi aku sudah memaafkan dia. Aku tidak melakukannya, Pragya. Tapi kau sudah mengintipnya kan? Aku mengintip, tapi Kau tidak tahu kalau di dalam ada Tanu. dia yang... Apa yang dilakukan? Kau pikir dia itu siapa? Dan kau pikir kau itu siapa? Beraninya melakukan semua itu. Ayo keluar. Hei, tunggu dulu, Abi. Tunggu sebentar, Abi. Abi, Tanu pernah memberitahu kalau dia memukulmu. Tapi ternyata dugaannya salah. Ini adalah salahku, Abi, kalau aku mengabaikannya. Kemari kau, brengsek. Kau tahu siapa dia? Dia adalah... Dia adalah sahabat, saudari perempuan. Tidak pernah ada yang membungkuk dengan rendah sebelumnya. Dan berani-beraninya kau. Aku akan membunuhmu. Cukup, Abi. Kenapa kau menghentikannya? Dia sudah membuat kesalahan, jadi dia pantas dihukum. Bagus sekali. Kau mau berdansa? Ayo Abi, pukul dia lagi. Alia, kau... Tanu, aku tahu ini sulit bagimu. Sangat sulit untuk seorang wanita. Tapi kuharap kau tahu, kau bisa menang dan kau bisa juga kalah. Lupakan semuanya, Tanu. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau mengirim Abi ke kamar itu? Aku tidak mengirim Abi padamu. Aku mengirim badut itu padamu, bukan Abi. Walaupun aku menunggu badut itu, tapi Abi yang datang. Aku merasa sangat menyesal. Aku memeluk untuk membuatnya merasa lebih baik. Kemudian seseorang mengetuk pintu. Ketika Abi membuka pintunya, ternyata kami melihat Punit. Alia, aku benar-benar takut. Bagaimana kalau Punit melihat aku dan Abi bersama? Tidak, kau tenang saja. Kita panggil badut itu bukan tanpa alasan. Semoga dia tidak melihatnya, karena kalau dia melihatnya, dia akan memberitahukan semua orang. Bagus kalau begitu. Tapi kalau sebaliknya, seluruh keluarga akan menyalahkan Abi. Itu tidak akan terjadi. Sekarang saat kita mendapatkan kesempatan, sebaiknya kita manfaatkan, iya kan Tanu? Sebelum semuanya berjalan di luar kendali, kita harus memanfaatkannya. Ayo. Ayo. Betapa memalukan, Pragya. Apa kau tidak malu? Kau tidak malu pada sepupumu? Dia terlihat begitu polos, tapi dia berubah menjadi menjijikan. Bagaimana, Pragya? Apa kau tidak memujinya? Apa yang terjadi? Kenapa? Apa kau memujinya karena kau ingin menutupinya? Jawab aku, Pragya. Apa inikah yang kau ajarkan pada anakmu? Mereka menghormati wanita dalam keluarga, tapi menghina yang di luar keluarganya?
Jangan berani kau bicara padaku. Wanita tidak akan merasa aman dengan pria yang sepertimu. Nenek tidak bilang sesuatu. Apakah nenek tidak menyuruh Abi untuk diam? Ada apa hari ini? Nenek kenapa? Biasanya kan nenek selalu mendukung mereka, iya kan? Nenek biasanya begitu polos dan nenek tidak pernah sadar kalau mereka itu punya kepribadian ganda. Pertama, mereka membuat nenek terkesan, lalu kemudian mereka mulai membodohi nenek. Sekarang nenek tahu kebenarannya, iya kan, Nek? Aku tidak tahu dengan kalian, tapi aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Ini tentang sahabatku, dan aku tidak bisa membiarkan seseorang berbuat jahat dengan sahabatku. Abi, telepon polisi dan tuntut Punit atas kasus pelecehan. Pragya, Katakan pada polisi kalau dia sudah berbuat jahat padanya, bahkan ketika dia sedang berdansa. Tidak. Punit sudah melakukan hal yang menjijikkan dan dia akan dihukum karena itu. Tapi dia tidak seharusnya dihukum untuk hal yang tidak pernah dilakukan. Tapi, aku sama sekali tidak mengerti bagaimana sampai Abi mengetahuinya kalau Punit melihat Tanu. Maksudku, apa Abi di dalam atau di luar kamar? Itu tidak terpikirkan olehku. Artinya dia bersama dengan Tanu. Kalau ibu tahu dia bersama dengan Tanu, maka... Ayo Abi, katakan. Bibi, ketika aku berjalan keluar kamar... Abi, diam kau! Diam! Jangan bicara padanya, Abi. Dia tidak layak mendapatkannya. Biarkan polisi yang berurusan dengannya. Akas, berikan teleponnya. Tidak, tunggu Alia. Kita tidak perlu menelpon polisi. Aku adalah orang yang menanggung masalah ini, Alia. Aku tidak ingin nama baikku ternoda di rumah ini. Kalau ada orang lain yang mengetahui ini, bahkan keluarga kita, mereka akan dihina oleh keluarga Pragya. Orang-orang akan mengejek keluarga kita. Lihat bagaimana dua keluarga berhubungan. Dan bagaimana kau menganggap mereka sebagai keluargamu. Kau tidak akan melibatkan polisi dalam hal ini, kan? Tolonglah Alia. Kau bisa mengerti aku, kan? Sebelum aku kehilangan kesabaran dan tidak bisa mengendalikan diriku, cepat pergi dari sini. Pergi. Abi, sudahlah. Tidak usah dibahas lagi. Punit, pulanglah. Sebaiknya kita pulang juga. Ayo. Aku tidak melakukan kesalahan, Pragya. Kau ikut juga. Oh, jadi begitu. Iya, kau benar. Iya, benar. Ayah, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang Tuhan tahun, Ayah. memberkatimu. Aku pikir kau tidak akan datang. Perkenalkan, ini teman-teman ayah. Dia Tuan NK, dia Anan, dan dia Abiru. Dan dia menantuku, Raj. Dia bekerja di MBC. Oh, salah. Ayo, mari kita makan. Mari. Oh iya, bagaimana bisnis bangunanmu sekarang? Aku sudah membeli tanah di Goregaon untuk area apartemen. Itulah yang membuatku sibuk. Aku juga pernah membeli tanah di sana, tapi sayangnya terjadi perselisihan. Kenapa kau tidak bicara dengan menantumu? Ayo kita atasi masalah ini secara internal. Kita berdua akan mendapat keuntungan, Betul. kan? Makanlah, makan. Ayo kita Ayo. kesana. Ayo. Oh ya, aku lupa menanyakanmu bagaimana pertunangan Alia berjalan. Itu berjalan baik, Ayah. Beritahu aku bagaimana kondisi kesehatan Ayah. Apa yang dokter bilang? Ayah, aku sudah memberitahukan Raj mengenai penyakit yang ayah derita itu. Sayang, kesehatan adalah sesuatu yang membuat kita bisa bertemu dengan orang-orang terdekat.
Oh ya, aku akan memberimu sesuatu. Tunggu sebentar. Ini untuk Alia. Berikan untuknya, karena aku tidak bisa memberikannya sendiri. Tapi ini sangat mahal, Ayah. Alia sudah seperti anakku. Ayah punya hak untuk memberikan hadiah. Aku akan menelpon kalau sudah sampai rumah. Baiklah. Ayah sudah membuatmu menikah dengan keluarga yang kaya, tapi tidak ada gunanya. Sekarang kita hanya bisa mengambil keuntungan dari posisinya. Meskipun dia membuat suatu permohonan yang terkabul, Ayah akan memperlihatkan padamu bagaimana uang bisa dicetak. Aku akan mengurus semua itu, Ayah. Ayah tenang saja ya. Aku akan meyakinkan Raj untuk melakukannya. Baik. Abi, aku harap kau tidak marah padaku karena menolak Alia menelpon polisi. Aku tidak tahu apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya memikirkan yang benar. Maksudku, namamu dihubungkan dengan keluarga wanita itu, kan? Kalau polisi tahu, nama besarmu bisa hancur. Dan aku tidak bisa melihat seperti itu. Sama seperti aku tidak bisa melakukannya setelah kecelakaan itu. Itulah alasan kenapa aku membersihkan namamu, Abi. Aku tidak ingin nenek atau orang lain menyalahkan atau menilai aku salah. Mereka menuduhku yang bukan-bukan. Kau tahu kenapa aku memberitahumu? Mungkin kau berpikir, aku ini egois. Karena itu kau menghargai Pragya ketika dia berhasil menyelamatkan. Tidak, aku tidak benar dan kau tahu itu. Aku sungguh minta maaf, Tanu. Aku benar-benar serius. Aku sudah salah menilaimu. Tidak usah sedih begitu, Abi. Karena itu bisa membuatku sedih. Aku tidak ingin melihatmu bersedih, Abi. Aku sudah memaafkanmu. Maafkan aku ya. Kenapa aku minta maaf ya? Oke, aku tidak akan minta maaf. Itu lebih baik, kan? Dia selalu saja datang. Terima kasih. Karena kau tidak mengadukannya ke polisi. Berarti kau sudah menganggap keluarga... Aku melakukan semua itu hanya untuk Abi, bukan untuk keluargamu. Jangan berpura-pura baik di hadapan Abi, Pragya. Sejak kau berpura-pura baik, keluarga Abi jadi hancur. Sudahlah, Alia. Apa yang membuatmu kesal? Harusnya saat ini kau bahagia. Karena aku sudah menggunakan trikmu untuk mendapatkan tujuan kita, Alia. Apa maksudmu? Maksudku, ketika kau berhasil menghina keluarga Pragya, aku melakukan hal yang kau minta padaku. Dan aku melakukan itu. Apa yang kau bicarakan? Itu membuktikan diriku hebat. Aku mendapat rasa hormat dari Abi dengan menyelamatkan keluargamu dari cemoohan orang. Kau tahu, Alia, Abi sudah menyadari semua kesalahannya. Dan dia sudah minta maaf padaku. Apa Abi minta maaf padamu? Iya. Aku dapat tempat yang pantas. Dan itu ada di dalam hati Abi. Aku kembali. Kerja yang hebat, Tanu. Aku harus bilang, syukurlah setidaknya sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Jadi satu hal sudah selesai. Dalam rangka melempar Pragya keluar dari rumah ini. Kita harus segera melaksanakannya. Tentu saja. Apa yang kita butuhkan sampai ayah memberikan begitu banyak hadiah? Raj, pertukaran seperti itu di keluarga ini kan biasa. Jika kau merasa bersalah tentang ini, berikan saja ayah hadiahnya. Maksudku, kenapa kau tidak menyetujui apa yang ayah inginkan? Itu kan akan saling menguntungkan kita. Tapi kenapa kau selalu tidak setuju? Aku tahu kau tidak akan melakukan apapun untuk orang itu. Prinsipmu jauh lebih penting daripada aku, kan? Dengarkan aku, Mita. Apalagi, kau tidak usah banyak bicara. Dengarkan aku saja. Raj, sebenarnya kau mampu melakukan itu. Tapi kenapa kau tidak punya inisiatif?
Raj. Kali ini kalau kau tidak mau memperhatikan permintaan ayah, aku janji akan minum racun bersama dengan anak-anak kita. Lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini selamanya, Raj. Ini bukan ancaman. Aku akan melakukan itu, Raj. Oh siang, aku lupa pakai cat kuku hari ini. Aku mau tanya, apa keluargamu selalu seperti ini? Apa kau yang membuat mereka menjadi seperti dirimu? Mereka semua berniat untuk merebut barang-barang orang lain. Ngomong-ngomong, apa yang membuatmu marah? Apa karena apa yang dilakukan saudaramu? Atau karena dia ditangkap karena pelecehan itu? Mungkin kau menyesal ya? Karena kau tidak bisa mengajarinya bagaimana merayu orang kaya. Iya kan? Kau jangan khawatir. Salahkan itu semua pada nasib burukmu yang baru akan dimulai. Sama seperti bagaimana saudaramu itu diusir dari rumah ini. Aku pastikan aku lakukan hal yang sama padamu. Halo Alia, aku mau pergi dengan Abi. Aku akan menghabiskan waktu berdua setelah sekian lama. Semua ini gara-gara dia. Itu berita bagus. Kalian bersenang-senanglah. Tapi berhati-hatilah satu hal. Abi sekarang menjadi pemarah karena ada di antara orang-orang yang membosankan untuk waktu yang lama. Jadi pastikan dia bersenang-senang ya. Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana caranya membuat dia senang. Permisi. Silakan. Kau lihat Anu, tidak ada yang tahu kau dan Abi ada di kamar bersama. Kau beruntung kau tidak tertangkap. Dan aku memintamu untuk lebih berhati-hati. Sebaiknya kau jaga jarak sampai aku sudah menikah. Pastikan tidak ada orang yang tahu tentang ini. Oke? Bersenang-senanglah. Oke. Ibu, minum obatnya. Ibu sedang memikirkan apa? Ibu bahkan tidak mendengarkanku. Tidak apa-apa sayang. Pasti ibu sedang memikirkan tentang apa yang terjadi pada Punit. Ibu tidak suka dengan apa yang terjadi padanya. Abi memukulnya tanpa ampun. Padahal dia tidak salah. Tapi kalau memang sebenarnya begitu, tentu saja Abi marah. Ibu bingung kenapa pemikiran ini membuat ibu khawatir. Pemikiran apa, Bu? Ibu tidak mengerti, Nak. Bagaimana Tanu berhubungan dengan keluarganya Abhishek? Ibu tidak bisa memahami ini. Kenapa dia tinggal di rumah itu, Nak? Bagaimana cara Abi melihat dia? Tidak membuat ibu nyaman. Itu membuat ibu marah. Apa kau tahu, Bulbul? Ibu sadar hari ini. Kenapa tatapan Abi begitu pada wanita itu? Ibu khawatir memikirkan masalah ini, Nak. Ibu selalu mencari alasan untuk menekan tekanan darah. Tapi Ibu, kan Tanu itu sahabatnya Alia. Abi juga kenal baik dengannya. Ibu, itu alasan dia datang ke setiap acara. Sudahlah, Bu. Ngomong-ngomong, Purvi memberitahuku kalau ibu melihat sesuatu yang membuat ibu bahagia. Iya kan? Apa kakak tidak bahagia? Lalu kenapa ibu jadi begitu khawatir? Ibu, minum obatnya sekarang atau aku akan panggil kakak untuk mengadukan ibu. kau tidak boleh begitu, selalu saja mengadu pada kakakmu itu. Baiklah, ibu akan minum obatnya. Ini. Nah, begitu. Oh ya, Bulbul, tolong letakkan ini di sana.
Kalau tidur ibu masih pegang foto kakak. Aku juga memanjakanmu, tapi kau selalu cemburu pada kakakmu. Sekarang tidur ya. Kalau belum mengantuk bagaimana? Sudah, jangan banyak alasan. Halo kak, kakak tidak apa-apa kan? Kenapa? Ada masalah apa? Keadaannya di sini tidak baik. Ibu mencurigai tentang Tanu dan Abi. Benarkah? Iya. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Bukankah kau sudah tahu betul kalau ibu selama ini bisa membaca wajah kita? Bagaimana dia bisa tidak tahu? Kalau keadaan berlanjut seperti ini terus, maka ibu akan tahu sebelum pernikahan Alia. Tolong lakukan sesuatu. Aku akan lakukan sesuatu. Kau jangan khawatir ya. Dah. Maksudku, apa Abi di dalam atau di luar kamar?